Halo, Shalom. Jumpa lagi dengan saya, Ada Efra Nugrah Gebu. Apa kabar semua? Saudara yang menyaksikan channel saya di channel Dogmatika Kristen. Dan hari ini kita ingin membahas satu topik yang ada di dalam Alkitab. Dan semua orang tahu itu, yaitu berkaitan dengan akhir zaman atau kiamat. Sebelum kita lebih lanjut, klik subscribe, like, and share jika Anda terberkati. Komen di bawah untuk kita lebih berdiskusi lebih banyak lagi. Ada banyak orang yang bertanya tentang apakah akhir zaman itu akan datang? Apakah kesudahan dunia itu pasti akan terjadi? Alkitab memberikan kita jawaban. Ya, akhir zaman itu pasti akan datang. Dan kesudahan semuanya pasti akan terjadi. Dan Alkitab juga memberikan kita jawaban mengenai apa tanda-tanda daripada akhir zaman. Di dalam Matius 24 ayat yang ketiga sampai dengan ayat yang ke-14 kita melihat tentang bagaimana Yesus memberikan tanda-tanda akhir zaman. Di dalam ayat yang ketiga didahului dengan pertanyaan murid-murid kepada Tuhan Yesus. Bila manakah itu akan terjadi dan apakah tanda kedatanganmu dan tanda kesudahan dunia? Bila manakah itu akan terjadi? Yang kedua, apa tanda kedatanganmu? Dan yang ketiga, apa tanda kesudahan dunia? Yesus memberikan jawaban di dalam ayat-ayat selanjutnya. Dan apakah itu? Yang pertama, kita melihat di dalam ayat yang keempat dan ayat yang kelima. Jawab Yesus kepada mereka, waspadalah supaya jangan ada orang yang menyesatkan kamu. Sebab banyak orang akan datang dengan memakai namaku dan berkata, akulah Mesias, dan mereka akan menyesatkan banyak orang. Yang pertama, tanda kedatangan Tuhan Yesus atau tanda akhir daripada kesudahan dunia, yaitu banyak orang akan datang dengan memakai nama Yesus dan berkata bahwa dia adalah Mesias. Dengan demikian, maka tanda pertama kedatangan Tuhan Yesus adalah munculnya Mesias-Mesias palsu yang mengatakan bahwa mereka datang dalam nama Tuhan Yesus, datang dengan nama Tuhan Yesus, datang memberikan pengajaran-pengajaran. Tetapi hati-hati, karena mereka dikatakan Alkitab adalah Mesias-Mesias palsu yang datang dengan membawa nama Yesus, tetapi sebenarnya mereka bukan melayani atas nama Yesus. Mereka melayani atas nama pribadi untuk mendapatkan keuntungan-keuntungan dan menyesatkan banyak orang. Maka hati-hati, jangan sampai kita masuk ke dalam pengajaran-pengajaran yang sesat. Yang kedua, apa tanda kedatangan Tuhan Yesus? Yang kedua adalah ayat yang ke-6 dan ayat yang ke-7 bagian yang A. Kamu akan mendengar deru perang atau kabar-kabar tentang perang. Namun berawas-awaslah, jangan kamu gelisah, sebab semuanya itu harus terjadi, tetapi belum kesudahannya. Sebab bangsa akan bangkit melawan bangsa dan kerajaan melawan kerajaan. Tanda yang kedua yang Tuhan Yesus berikan kepada kita sebagai orang percaya untuk melihat tanda-tanda kedatangan Tuhan Yesus dan bersiap menghadapinya, yaitu deru perang yang semakin menjadi. Alkitab mengatakan kepada kita bahwa bangsa akan bangkit melawan bangsa, kerajaan melawan kerajaan. Kita akan mendengar kabar tentang perang. Kita akan mendengar deru-deru perang. Hari-hari ini kita sudah mendengarkan tentang banyak sekali peperangan-peperangan secara khusus peperangan-peperangan yang terjadi oleh karena saling berebut kekuasaan, oleh karena memunculkan ideologi-ideologi tertentu sehingga peperangan itu terjadi di mana-mana. Tanda-tanda yang kedua adalah yaitu deru perang, kabar-kabar tentang perang yang semuanya akan terjadi. Tanda yang ketiga, di dalam ayat yang ke-7 bagian yang B, akan ada kelaparan dan gempa bumi di berbagai tempat. Akan tetapi semuanya itu barulah permulaan penderitaan menjelang zaman baru. Tanda yang ketiga yang dikatakan oleh Matius 24 ini adalah akan ada kelaparan dan gempa bumi di berbagai tempat. Artinya, krisis ekonomi di berbagai tempat yang ada di seluruh daerah-daerah, di kota-kota, di bangsa-bangsa. Krisis ekonomi, orang menjadi lapar, orang menjadi kekurangan keuangan oleh karena masalah-masalah yang terjadi. Dan yang dikatakan Alkitab, dan gempa bumi di berbagai tempat. Artinya, selain ekonomi menjadi jatuh, yang kedua, ada bencana-bencana yang terjadi di berbagai tempat. Tetapi ayat yang ke-8 memberikan kita sebuah penggambaran, sebuah penjelasan bahwa semuanya itu barulah permulaan penderitaan menjelang zaman baru. Apa tanda yang selanjutnya? Yang keempat, pada waktu itu kamu akan diserahkan supaya disiksa, dan kamu akan dibunuh dan akan dibenci oleh semua bangsa
oleh karena namaku. Dan banyak orang akan murtad, dan mereka akan saling menyerahkan dan saling membenci. Tanda yang keempat yang ditunjukkan oleh Alkitab kepada kita di dalam ayat 9 dan ayat 10, yaitu banyak orang-orang Kristen yang akan disiksa, yang akan dihina, yang akan dicela, bahkan yang akan ditangkap, dibenci oleh karena nama Tuhan Yesus. Dan oleh karena begitu banyaknya tekanan-tekanan yang membuat mereka tidak kuat, akhirnya mereka menyangkal iman percaya, yaitu kata murtad, skandaliso, dan mereka saling menyerahkan, mereka saling membenci. Ada banyak orang-orang yang murtad, mereka akan menjelekkan, mereka akan mengatakan yang tidak menfitnah kekristenan, oleh karena mereka mengerjakannya itu dalam hawa nafsu dunia, hawa nafsu untuk menjatuhkan, saling membenci, dan itu semua tercatat di dalam Alkitab. Nomor yang keempat, yaitu akan banyak orang-orang Kristen yang menyimpang daripada iman, dan mereka membenci, membunuh, menyiksa, bahkan mereka menghina, memfitnah kekristenan dengan begitu sangat vulgar. Tanda yang berikutnya, di dalam ayatnya yang ke-11, banyak nabi palsu akan muncul dan menyesatkan banyak orang, dan karena makin bertambahnya kedurhakaan, maka kasih kebanyakan orang akan menjadi dingin. Ada nabi-nabi palsu yang muncul, ada begitu banyak tekanan, maka terjadi kedurhakaan. Ini yang kelima, yaitu apa? Kasih kebanyakan orang akan menjadi dingin. Kasih kebanyakan orang akan menjadi dingin. Mereka bukan lagi mengasihi, oleh karena mereka saling mencintai, oleh karena mereka saling mengerti satu dengan yang lain, oleh karena Bhinneka Tunggal Ika, berbeda-beda tetapi kita tetap satu. Tapi kasih itu menjadi dingin. Akibatnya apa? Mereka akan saling menghujat, mereka akan saling membenci, bahkan mereka akan saling emosional, saling marah satu dengan yang lain, hanya untuk menonjolkan apa yang menjadi ideologi mereka. Hari-hari ini, apakah tanda-tanda ini sudah ada? Tanda yang kelima yang kita sudah bahas adalah apa? Kasih kebanyakan orang akan menjadi dingin. Ayat yang ke-13 memberikan kita sebuah informasi dan sebuah bagian yang sangat penting di dalam ayat yang ke-13, yaitu tetapi orang yang bertahan sampai kesudahannya akan selamat. Tetapi orang yang bertahan sampai kesudahannya akan selamat. Apa tanda yang ke-6? Tanda yang ke-6 dikatakan Alkitab di dalam ayat yang ke-14. Dan Injil kerajaan ini akan diberitakan di seluruh dunia, menjadi kesaksian bagi semua bangsa. Sesudah itu barulah tiba kesudahannya. Sebelum tiba kesudahannya, Alkitab memberikan kepada kita sebuah tanda-tanda untuk membaca akhir zaman. Semua tadi 5 hal yang sudah disebutkan, tapi ada satu tanda lagi yang ke-6, yaitu dan Injil kerajaan ini akan diberitakan ke seluruh dunia, menjadi kesaksian bagi semua bangsa. Sesudah itu barulah tiba kesudahannya. Artinya, tanda yang ke-6 ini adalah pemberitaan Injil yang semakin hari semakin kuat menjadi kesaksian bagi bangsa-bangsa di seluruh dunia. Nama Yesus dikumandangkan. Tapi seiring dengan itu terjadi juga kebencian akan nama Yesus. Namun yang bertahan sampai kesudahannya, Alkitab katakan bahwa mereka akan selamat. Pastikan saudara dan saya, kita membaca tanda zaman, kita juga harus siap untuk masuk ke dalam tanda-tanda zaman, tanda-tanda kesudahan dunia. Ketika derut perang, ketika ada kelaparan, ketika banyak orang datang menyesatkan kita, ketika begitu banyak tekanan yang membuat banyak orang akan meninggalkan iman Kristen dan mereka membenci orang Kristen, memfitnah iman Kristen, akan semuanya itu tetap harus kita ingat bahwa kita harus pergi memberitakan kabar baik. Sampaikan pesan ini kepada semua orang, biar semua orang yang mendengarkan video ini dapat mengerti bahwa tanda zaman itu pasti akan terjadi. Tapi mari kita membaca tanda-tanda zaman yang sudah diberitakan Alkitab kepada kita, yaitu 6 tanda zaman. Tuhan Yesus memberkati. Jangan lupa like, share, comment, and subscribe. God bless you.